Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Raffi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di serial HTML dan juga CSS. Setelah kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dari HTML. Selanjutnya di video kali ini kita akan membahas khusus tentang teks. Kita mulai dengan membuka file baru di Visual Studio Code. Kita klik file, kemudian new file. Sebelumnya kita langsung save saja dengan nama. Di sini kita tuliskan text.html. HTML save. Kita coba buka di browser kita, open file. Kita pilih yang text.html, open with, buka dengan Google Chrome. Oke, masih kosong. Ya, kita mulai di sini. Kita mulai dengan di paling atas kita tuliskan doc type-nya HTML. Kita klik seperti biasanya tulisannya HTML. Oke, head. Oops. Ya, dan title. Tuliskan title-nya dulu. Ini bab tentang teks. Nah, saya geser dulu. Geser lagi. Oke. Dan body. Oke. Kita kemudian mencoba menulis ya. Yang pertama kita bahas tentang heading. 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 Heading ya. Oops, sorry. Tambah dulu. H1 ya. H1 ini adalah heading 1. Ya, heading 1. Ini bisa kita isi dengan judul daripada dokumen kita. Nah, heading ini teman-teman bisa kita isi dari 1 sampai dengan 6 ya. Tulis dulu H1, H2 ya, H2, H3, H4, H5, sampai dengan H6. Ya, save. Jadi, heading 1 sampai dengan heading 6 ini menandakan dari keutamaan daripada heading itu sendiri. Ya. Jadi, semakin kecil urutannya, ya. Jadi, H1 ini paling kecil, dan H6 itu paling besar. Semakin kecil heading 1 kemudian sampai dengan heading 6, semakin kecil angkanya ya, 1 2 3 4 5 6. Semakin kecil angkanya menandakan semakin utama dia. Jadi urutan dari H1 sampai dengan H6 ini menandakan bahwa H1 itu lebih utama dari H2. H2 lebih utama dari H3. H3 lebih utama dari H4. H4 lebih utama dari H5, H5 lebih utama dari H6. Ya, jadi yang prioritas pertama adalah H1-nya. Kita tuliskan misalnya, ini adalah heading 1. Bawahnya, ini adalah heading 2. Bawahnya, ini adalah heading 3. Dan ini adalah heading 4. Oke, ini adalah heading 5. Ini adalah heading 6. Kita coba save. Nah, dia akan terurut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, heading 1 ini menandakan dia lebih utama daripada heading 2. Heading 2 itu lebih utama dari heading 3, heading 3 lebih utama dari heading 4, dan seterusnya ya. Jadi memang yang utama adalah yang heading 1. Itu tentang heading. Ya, kita sekarang lanjut kepada paragraf. Nah, misalnya di sini ya. Di sini di bawah heading 1 ya, bawah sini kita akan isi dengan paragraf. Maka kita isi dulu tag-nya dengan seperti kemarin di video sebelumnya. Kita isi dengan P
ya, yang merupakan kepanjangan dari paragraf, kita isikan dengan isian dari paragraf kita. Ini adalah paragraf yang tercakup di heading 1. Kita coba refresh. Ya, ini adalah paragraf yang tercakup di heading 1. Nah, itu dia, tulisan ini akan masuk ke dalam heading 1 sebagai judulnya, kemudian paragraf ini ya akan ikut menjadi dokumen yang merupakan bagian dari heading 1. Ya, dia adalah paragraf dari heading 1. Nah, itu tadi tentang penjelasan bagaimana kita bisa membuat paragraf di website kita di file HTML yang kita buat tadi. Berikutnya kita akan coba membuat tulisan ataupun kata yang tertulis tebal. Ya, misalnya kita tulis ini adalah paragraf yang tercakup di heading 1. Kita coba enter saja di sini. Dia jadi temannya di sini. Oke, refresh, sama ya. Kemudian kita ingin membuat bahwa kita ingin menekankan kata paragraf ini, ya, kata paragraf ini sehingga menjadi berhuruf tebal. Caranya bagaimana? Kita tuliskan tag B di sini, ya, dan di otomatis B belakang kita pindahkan tag B penutupnya di sebelah sini. Kita coba refresh, maka paragrafnya akan menjadi tebal. Karena jasa siapa? Jasa si bold ini, ya. Tag bold ini memberikan jasa kepada kita tulisan paragraf yang sebelumnya kosong, ya, tidak tebal maksudnya. Ini akan menjadi tebal ketika kita tambahkan tag bold ini, ya. Tag bold ini akan menjadikan tulisan paragraf ini, kata paragraf ini menjadi tebal dengan bantuan si bold tadi. Nah, misalnya kita ingin membuat tulisan heading ini, ya, tulisan heading ini kita buat miring misalnya, ya, kita buat miring. Kalau tadi paragraf yang sebelumnya biasa kita buat tebal, berikutnya kita akan membuat kata heading ini yang sebelumnya biasa, ya, akan kita buat menjadi miring. Caranya bagaimana? Kita tuliskan di depan tulisan heading tadi, di depan kata heading tadi dengan tag I, tutup, kita pindahkan tag penutupnya di belakang, save, kita refresh. Nah, maka tulisan headingnya akan menjadi italic, ya, atau miring. Nah, jadi tadi paragraf yang sebelumnya biasa kita menjadikan tebal dengan tag bold, ya, tag B, ya. B menjadikan dia menjadi tebal. Kemudian yang heading yang sebelumnya biasa kita kasihkan tag I, ya, tag I penutup juga sehingga menjadikan dia menjadi miring. Oke. Berikutnya kita buat lagi tulisan di bawahnya. Kita coba untuk membuat tulisan lagi. Oke. Nah, misalnya kadang ketika kita membuat sebuah tulisan, ya, kita ingin membuat tulisan di mana tulisannya menjadi seperti tulisan kuadrat. Nah, teman-teman tahu kan kuadrat? Ini misalnya ya, kita buat ya. Ini adalah misalnya tulisan 4 kuadrat. Ya, bagaimana cara menuliskan 4 kuadrat? Ya, harus kan ada 4, kemudian di atasnya ada tulisan 2 tapi kecil. Ya, ada 2 tapi kecil. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu. Ya, misalnya sama dengan, kemudian kita tulis 4, kemudian kita tuliskan SUP. Ya. Kemudian kita tuliskan 2. Kita coba dulu. Oke, ini adalah tulisan 4 kuadrat. Ini 4 kuadrat.
Nah, 4 kuadrat. Ya, itu dia. Sub yang artinya superscript. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menuliskan di bawahnya? Kalau ini kan 2-nya di atas ya, di atas angka 4. Ya, bagaimana kalau kita ingin menuliskan 2-nya itu berada di bawah, misalnya CO2 gitu ya. Kalau yang teman-teman ahli kimia mungkin sudah biasa mengetahui yang namanya CO2. Kita tuliskan, ini adalah simbol dari karbon dioksida. Betul bukan ya? Karbon dioksida. Karbon dioksida dengan CO gini, terus sub 2. Kita coba refresh. Nah, sebentar, tidak kelihatan. Saya geser dulu. Geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Oke. Kita enter biar kelihatan. Ya. Waduh, kok kenapa ini tulisannya karbon dioksida? Karbon dioksida. Oke, ya. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke. Kita review dulu ya. Ini adalah paragraf tadi. Sudah oke, ya. Ini adalah paragrafnya. Kemudian ini adalah ini adalah headingnya ya. Ini adalah paragrafnya. Kemudian di sini adalah ketika kita ingin menambahkan tampilan tebal pada suatu kata. Kemudian ini ya adalah tampilan ketika kita ingin menampilkan tulisan miring dalam suatu kata. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita ingin membuat angka kecil di atas karakter yang lain ataupun kata yang lain, misalnya 4 kuadrat. 4 ya, kuadrat. 2-nya di atasnya 4 dalam kondisi kecil. Nah, misalnya yang ini lagi adalah simbol dari karbon dioksida, CO2. CO-nya biasa ataupun besar, kemudian 2-nya berada di sebelah bawahnya daripada CO, yang berarti adalah karbon dioksida. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, maka kita ingin misalnya membuat garis ya. Kita ingin membuat garis biar kita punya space yang cukup ya, biar kita bisa melihatnya lebih rapi ya. Biar seperti ada pengelompokan dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita di sini bawah sini kita tuliskan HR ya. Horizontal rule ya. Kita tutup ini, kemudian kita refresh. Nah, dia akan membuat sebuah garis. Ya. HR, tag HR, horizontal rule. Nah, sebenarnya ini juga bisa ditulis seperti ini ya, HR. Ya, sama saja. Tapi untuk memudahkan, kita cukup tuliskan dengan HR, garis miring, tutup, sama saja. Ya, seperti itu. HR. Horizontal rule. Nah, sudah horizontal rule, kita juga bisa mengisikan dengan tulisan di mana tulisan kita akan punya baris baru. Ya, misalnya kita membuat suatu paragraf. Paragraf, kemudian kita tulis ini adalah sebuah tulisan yang panjang. Dan ini adalah baris baru, tapi masih dalam satu paragraf. Ya, kita coba refresh. Nah, seperti teman-teman lihat di sini bahwa tidak ada enter ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, ketika saya sudah menulis ini adalah sebuah tulisan yang panjang dan, nah tadi ada saya melakukan enter di sini sehingga tulisan ini adalah dan seterusnya ini muncul di bagian bawah ya. Jadi dan enter ini adalah baris baru tapi masih dalam satu paragraf. Nah, ketika kita tulis di HTML, maka ini akan tetap dianggap sebagai satu kesatuan ya. Ini adalah sebuah tulisan panjang. Nah, teman-teman lihat di sini tidak ada barisnya ini turun ke bawah ya. Kalau kita inginnya tadi misalnya kita turunkan ini ke bawah, kita tambahkan tag di sini.
Kita tambahkan di sini, misalnya setelah titik kita inginnya di bawah, kita tuliskan BR. Kita coba refresh, BR yang berarti kepanjangan dari break ya, baris baru. Nah, dia akan muncul di bagian bawah. Ya, seperti itu. Jadi break, tag BR atau break, dia akan menjadikan tulisannya ini muncul di bagian bawahnya, tapi tetap dalam satu paragraf. Nah, teman-teman, kita coba dulu ya. Kita kasihkan HR di sini. Kita coba refresh lagi. Nah, maka dia akan membuat horizontal rule yang baru. Nah, teman-teman, bahwasanya ketika kita tadi membahas tentang paragraf ya, yang kita berikan simbol tebal di sini, paragraf ya, tebal, ataupun yang heading di sini, ya, yang kita berikan style italic atau miring tadi, ini sebenarnya dilihat dari sisi pengguna ya, sisi manusia ya, sisi manusia. Tapi ketika kita bicara tentang semantik ya, tentang semantik, nah teman-teman yang mungkin yang komputer bisa menjelaskan lebih jauh tentang semantik ini. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat penekanan, ya, penekanan ataupun memberikan arti lebih tentang apa yang ingin kita sampaikan, maka ada sebuah cara di mana ketika kita menulis sama, misalnya, kita tulis dengan tulisan, ini adalah paragraf yang tercakup di heading 1. Kita coba refresh dulu. Ini adalah paragraf yang tercakup di heading 1. Kemudian kita ingin menekankan tulisan paragraf ini dengan tulisan tebal ya. Kita bisa juga menuliskan dengan tag strong ya. Tag strong sama ya. Tampilannya sama, paragraf ini menjadi tebal, di sini juga menjadi tebal. Tapi dari sisi mesin pencari katanya dia akan membuat si paragraf ini lebih punya arti, lebih punya penekanan ketika kita menuliskannya dengan tulisan strong seperti ini. Ya. Begitu juga dengan tulisan di bawahnya kok hilang. Saya turunkan dulu. Klik. Oke, begitu juga misalnya ketika kita ingin membuat si heading ini menjadi miring. Kita tuliskan dengan EM belakang kita tarik ke belakang. Kita save. Nah, dia akan menjadi miring ya. Kita akan menjadi miring. Headingnya kita kasih dengan EM, kemudian kita kasih EM belakangnya, dia akan menjadi miring. Nah, ini oleh mesin pencari katanya, misalnya Google ataupun Yahoo, masih ada enggak Yahoo? Ya, misalnya Google. Oh, kenapa saya save di sini? Nah, misalnya ini akan dilihat oleh mesin pencari bahwa kita ingin memberikan penekanan kepada tulisan paragraf dan juga tulisan heading. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang beberapa tag-tag yang lain di video berikutnya. Sementara itu dulu di video kali ini, bahwa kita hari ini membahas tentang bold, ya, tebal. Kemudian kita berikan kuadrat, ya, superscript, kemudian ini subscript, ya, kemudian ini tadi strong, ya, kemudian ini tadi EM, ya, emphasis, ya, garis miring, bukan garis miring, yang penekanan yang lain tadi, ya. Di video kali ini kita cukupkan dulu, kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.